Eh, Baik, untuk selanjutnya waktunya kita akan masuk ke manajemen non bedah. Nah, ini Dr. Ahmad Farid. Tadi kalau Dr. Selvi, Dr. Firman sudah kemana-mana belajar masalah operasi bedah saraf malignancy ke luar negeri sampai ke Cina, sampai ke Toronto. Dr. Farid juga sudah melalang buana nih untuk mempelajari juga masalah manajemen tumor non bedah tumor ganas. Mari kita dengarkan apa yang bisa disampaikan oleh beliau. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan, Dr. Ahmad Farid. Ya, terima kasih Dr. Roland. Ini saya mau Ya. konfirmasi, sudah terlihat ya presentasi slide-nya ya, Dok ya? Oke. Ya, Ya. bagus. Suara Oke. juga clear, presentasi Ya. sudah di-share. Saya pertama mau apresiasi dulu nih Dr. Roland nih. Saya dapat data 300 full yang masuk ini, ternyata 12% lebih orang neuro ya, spesialis, bukan residen, spesialis neurologi, gitu ya. Jadi sekitar 40-an plus lah ya. Terima kasih Dok, untuk biar kita nanti belajar bareng, operasi bareng, evaluasi sama-sama ya Dok. Ya. Saya mulai sedikit. Jadi manajemen yang diceritakan oleh Dr. Firman dan Dr. Selvi adalah pendekatannya bedah. Tetapi pada kasus-kasus tertentu banyak juga yang sebetulnya tidak ada indikasi bedah ataupun sudah kelewatan, nggak bisa dibedah lagi gitu ya. Jadi ini beberapa opsinya. Ada 3 secara garis besar. 1 dengan sinar radiasi, 2 dengan obat-obatan, dan yang ketiga itu adjuvan, artinya dengan tambahan lain yang bisa memodulasi, baik itu kemo dengan prinsipnya kemo, tapi sebetulnya itu adalah obat yang dimarker secara biologis atau gabungan antara obat yang diberikan dengan terapi radiasi. Nggak bisa ya, next. Kok nggak bisa, next. Next-nya dari lu, Rit. Iya, nggak mau nih. Apa ya, salah di mana ya? Tombol sebelah kiri bawah, Dok. Kiri bawah. Kontrol. Kiri bawah. Atau gimana? Stop sharing dulu ya? Coba stop sharing. Stop sharing ya. Oke, saya sharing lagi ya. Ya. Atau nggak dibesarin ya? Tekan F5 aja coba, F5. F5. Ini sudah ada, Dr. Farid? Nah ya, terus nanti panahnya. Oke, ya sorry. Mohon maaf ya, ini kebanyakan operasi jadi rada gatek untuk PowerPoint. Oke. Jadi silakan. ini secara garis besarnya nonton bedahan. Ya, ini adalah tipe-tipe, kita ngomong tentang radiasi dulu ya. Ini adalah tipe-tipe apa sih sinar-sinar apa yang diberikan, itu adalah tergantung dari panjang gelombang ya, dibagi menjadi 4 secara garis besar. Elektromagnet itu yang pendek-pendek, partikel, nah ini yang lebih mudah diatur karena nanti kita akan lihat keuntungan kerugiannya. Kemudian ada juga yang dengan suara, gemak ya, hasil gemak itu bisa bermanfaat. Kemudian pada intinya semuanya adalah dibagi menjadi ion atau tidak ion. Nah ini saya sharing sedikit, ini adalah spektrum gelombang yang dipergunakan, baik dari yang awal dulu diciptakan hingga nanti yang lebih advance. Dan itu ada sumbernya, resource-nya, karena sinar itu harus diciptakan. Ya. Nah, yang level yang lebih tinggi adalah yang menggunakan partikel, karena ini lebih mudah untuk kita prediksi sejauh mana, sebanyak apa yang akan kita berikan pada jaringan. Karena jaringan, jangan salah, kalau di otak, jaringan sehatnya juga kan ada di sekitar jaringan sakit. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar memilih berat dan kekuatan partikelnya, semua daerah yang terkena oleh sinar akan dihajar. Dan pengetahuannya berkembang setelah kita tahu ternyata sinar-sinar ini punya filter yang bisa menyaring jenis-jenis partikel tertentu. Nah, prinsip dasarnya adalah sinar radiasi yang dihasilkan itu adalah mematikan atom negatif ya, elektron itu akan dihancurkan dan dia akan menciptakan ion. Makanya namanya radiasi ionisasi. Dan penyebab ion ini akan menghancurkan DNA. Ya, sebagian besar DNA karena DNA sendiri memiliki muatan negatif. Mesin-mesin yang ada sangat berkembang dari yang paling urdu gitu ya, yang paling lama itu adalah kobalt. Kemudian ada yang kita kenal dengan LINAC. LINAC itu kayak apa ya? 2 dimensi aja dia. Tapi kemudian berkembang dengan advanced LINAC. Itu yang dia bisa, kalau tadi Dr. Firman kasih lihat, dimasukin ke dalam kayak mesin yang kayak ada donat gitu, masuk ke dalam, itu dia
secara topografi dia memetakan, dia seperti GPS, dia ngelihat daerah yang mana dia akan kirim ke daerah itu. Kemudian brachytherapy itu artinya si sinarnya bukan ditembak tapi kayak jarum disuntik, ditusuk gitu ya, ditusuk elektrodnya masuk ke sel-sel yang kita anggap ganas, kemudian disetrum secara direct. Nah, yang paling bagus saat ini adalah foton terapi ya, tetapi ini sangat mahal, partikel beam terapi, nanti saya cerita lebih jauh. Nah, ada yang lebih advance yang sering digunakan, yang disebut tadi Dr. Firman pembedahan, tapi bukan bedah gitu ya, yang disebut dengan stereotactic radiosurgery dan robotik sistemnya yang kita sebut CyberKnife. Nah, ini karakteristik kalau kita menggunakan partikel itu terbagi dari yang beratnya kecil sampai beratnya besar, dan berat besar ini nanti bukan cuma besar secara partikel tapi energinya cukup tinggi ya, jenisnya yang karbon, helium dan argon ya. Nah, ini kurang lebih bagaimana sebetulnya dari kemampuan hanya X-ray, yang kalau X-ray diberikan, sinar radiasi itu diberikan, sinar itu akan menghancurkan semua yang dia lalui. Otak kan, kalau otak yang sakit biasanya dipsitit gitu ya, sel-sel ganas agak di dalam, jadi sebelum dia sampai ke tumornya, semua jaringan normal di depannya itu dihancurkan oleh sinar. Dan sebagian besar di belakang selnya, karena sinar juga berjalan tidak hanya direct, tapi dia akan scatter, dia juga akan menghancurkan sebagian kecil di belakang tumornya. Jadi daerah yang dihancurkan lebih banyak. Kemudian dengan pengetahuan kita tentang partikel, kita bisa menentukan partikel mana yang akan jatuh tepat di daerah yang kita inginkan. Kemudian dikenal juga yang disebut dengan bolus. Bolus itu adalah suatu media khusus yang akan ditembakkan melalui pancaran sinarnya untuk menghambat jatuhnya di tempat yang tidak diinginkan. Jadi kita bisa meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan. Itu yang zaman lama, yang 2 dimensi. Tapi mohon maaf ya, zaman lama 2 dimensi juga belum ada ya di Indonesia ya. Ini hanya ada 4 di dunia ya, yang heavy beam 3D ya, 2 di Amerika, 2 di Jepang. Ini lebih hebat lagi, dia tidak hanya bolus yang dipasang, dia akan pasang filter. Jadi dia sistemnya sudah seperti yang donat tadi, dia accelerated, dia akan berputar memberikan cahaya yang partikel yang tepat di sasaran. Ya, ini dia harus dipasang. Ini kurang lebih gambar alatnya seperti ini, yang di sebelah kanan atas itu dia dipasang untuk masker ya, dia akan menahan bagian-bagian tertentu. Ruangannya memang kecil, tetapi untuk akselerator generatingnya itu sebesar satu rumah sakit sendiri ya, dia cukup besar ya. Jadi ini memang masih eksklusif untuk daerah-daerah yang powerful. Kemudian ini adalah modifikasi terbaru sebetulnya mengenai intensity modulated radiotherapy. Ini prinsip lama, semua sinar sejajar. Jadi semua yang kena akan daerah yang normal pun akan dihancurkan oleh cahaya. Tetapi dengan IMRT ini dia ada inverse planning namanya. Si mesinnya akan mempelajari daerah mana yang harusnya mendapat sinar yang lebih sedikit dibandingkan daerah yang harus mengenai capaian sinar, dan dia akan berubah setiap kali dia berputar. Dia akan merubah koordinatnya ya. Nah, ini yang seperti Dr. Firman tadi, Dr. Sarfi juga bilang prinsipnya diciptakan alat-alat yang mempermudah pemetaan ya, dipetakan seperti GPS. Informasinya diberikan dulu, kemudian nanti mesinnya akan dimasukkan untuk men-tracking sejauh mana target yang akan diberikan radiasinya ya. Dia untuk small target biasanya deep-seated, kemudian high radiation ya, dosisnya tinggi. Awal-awal Lexel ya, makanya friend-nya dinamakan oleh nama dia. Ini contohnya seperti Dr. Selvi bilang tadi, biasanya untuk fungsional ya, karena preserve fungsi. Kalau fungsinya udah rusak sih, kita operasi ya orang terima-terima ya, tapi kalau dia masih mendengar, dia masih melihat ya, untuk hal-hal tertentu dia nggak akan terima kalau fungsinya jadi jelek. Jadi ini adalah salah satu opsi yang dipergunakan untuk daerah-daerah deep-seated dan sangat spesifik. Ya, kemudian saya masuk ke kemoterapi. Prinsip dasarnya semua sudah tahu, itu adalah boleh sintetik, boleh natural ya. Ujung-ujungnya adalah si compound itu tadi
berinteraksi ya, mengganggu kemampuan proliferasi ya tumbuhnya dari sel. Kalau surgery yang tadi dijelaskan, radioterapi yang baru saya jelaskan sedikit, itu dia memberikan terapi tapi lokal ya, lokal kontrol ya, dia hanya daerah yang kita berikan terapi. Tetapi untuk kemo ini agak lebih sulit, dan kita bekerja sama dengan banyak onkologis yang lain ya, penyakit dalam ya, dokter radioterapi juga untuk menentukan kalau diberikan salah satu atau keduanya secara sistemik dia akan terganggu. Tetapi ini tidak berlaku untuk kemoterapi yang kita sebut dengan gladial wafers ya. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas ya. Jadi kalau kemoterapi biasanya disuntik atau diminum atau lewat mukosa, tetapi untuk gladial wafer ini kita operasi dulu. Operasi, tumornya dibolongin, kemudian dikasih obatnya seperti tablet gitu masuk ke dalam ya. Ini mungkin agak lebih advance ya. Prinsipnya ada 4 kemoterapi, ada 4 tahapan ya. Pertama primary, dia khusus single agent, dia mendirect membunuh sel kanker. Kemudian ada yang namanya adjuvan. Secara prinsip adjuvan itu diberikan setelah ya, tambahan ya. Atau neoadjuvan. Oh ternyata kalau sel kanker ini pinter dia, dikasih satu dia bisa bermodifikasi ya, dia bisa melawan terhadap obat. Kadang-kadang kita perlukan sebelum terapi. Ya, misal kalau adjuvan itu dia operasi dulu baru dikasih kemoterapi ya. Tapi ternyata sebelum operasi juga kita ada yang kasih ya. Jenisnya mungkin tidak true kemoterapi, terapi seperti small inhibitor ya, atau untuk biological marker, anti neoplasmik, vaskular, dan setelah operasi baru diberikan kemoterapi adjuvan yang lain. Atau konkomitan. Konkomitan artinya dia dikasih bersama-sama. Setelah operasi dikasih radioterapi sekaligus dengan kemoterapi ya, tidak satu-satu dulu. Ya, ini prinsip dasarnya sangat mudah. Sebetulnya kanker sel itu dia keluar dari fate-nya. Fate-nya itu harusnya dia lebih banyak yang, kalau sel normal dia punya umur hidup ya, umur hidupnya akan datang dan kemudian akan mati. Tetapi kalau sel kanker dia akan escape dari kematiannya. Kita kenal dengan apoptosis ya. Tetapi kalau anti kanker itu tujuannya adalah langsung ke direct ya. Kalau obat-obat selain yang direct itu yang disebut dengan cell signaling interference ya, hanya menghambat, hanya memperlemah tetapi tidak mematikan sel. Ini saya sedikit kasih gambaran untuk beberapa jenis sel kanker, mekanismenya macam-macam, tetapi intinya adalah dia menyerang kepada proses pembelahan inti di dalam sel. Dan jenis obatnya sendiri sebagian besar terbagi 2 sebetulnya, yang berhubungan dengan siklus sel atau yang tidak. Itu ada saya kasih contoh-contohnya, mungkin nanti bisa dibaca lebih jauh. Karena begitu kita tahu obat kanker yang ada di kita berharap dia akan mengintervensi di fase mana. Ya, ini side effect, semua juga udah tahu. Yang paling parah kalau dia mengenai bone marrow, karena bone marrow itu istilahnya cadangan sel ya, progenitor seperti stem cell-nya gitu, yang masih ada di dalam orang dewasa. Kemudian ada beberapa yang menyebabkan kerusakan mukosa, ada yang mengintervensi kardiak gitu ya. Jadi harus dimonitor sesuai dengan side effect yang mungkin akan ditimbulkan bila kita tidak ada obat lain yang bisa kita pergunakan. Nah, untuk malignant brain tumor kita ada agak spesifik sedikit, terutama jenis yang glial, kita menggunakan obat yang namanya temozolomide. Itu kenapa kita pergunakan? Karena satu, respon terhadap kankernya bagus, dan root-nya lebih gampang karena oral ya. Kalau ada yang nitrosurea itu yang tadi saya bilang bisa diberikan IV, atau yang kita kenal dengan gladial wafer ya, carmustin atau mustin. Dan penelitian banyak menyebabkan temozolomide lebih superior, tapi dalam perjalanannya kita harus pastikan bahwa temozolomide itu menggunakan beberapa siklus, yang kita harus pastikan obatnya ada gitu. Kalau kita sudah mulai, terus pas pesan BPJS nggak disetujui untuk siklus ke-6, susah juga ya, obatnya jadi tidak sampai, siklusnya tidak tercapai, si tumornya balik lagi ya, ganas. Jadi kalau main sama glial cell hati-hati, itu kita punya anekdot seperti membangunkan singa tidur.
Ya, kalau udah dibangunin ya siap dibunuh gitu ya. Jangan dibangunin terus kita ketawa-ketiwi di depannya ya, dimakan. Oke. Ini saya sedikit cerita tentang rekurensi karena surgery. Tadi udah tahu anatominya bingung, sulit, strukturnya dalam, patologikalnya, behavior. Kalau ada radiasi, gagalnya kenapa? Inadekuat perhitungannya, nggak melulu karena berhitung. Tetapi kalau di rumah sakit biasanya ngantri. Begitu baca, terlambat, waktunya nggak cukup, terus jadi akhirnya dia recurrence. Ya, atau dosisnya, tolerable dosisnya, atau ada jenis-jenis tertentu yang resisten sama radiasi, terutama yang kelas-kelas glial ya, karena dia heterogeneity-nya heterogen gitu ya. Sel yang lebih homogen lebih mudah dihancurkan dengan radiasi. Ya, teknik dan sebagainya. Nah, ini untuk kemoterapi. Untuk kemoterapi jelas semakin baik sel kanker adalah semakin baik delivery-nya, karena obat nggak bisa ujuk-ujuk ke sel kanker. Dia harus dibungkus oleh suatu selaput ya untuk sampai ke sel kanker. Kita harus perhitungkan dia mau sampai ke sel kanker langsung hilang atau dia mau tinggal di sel kanker dalam jangka waktu lama baru dia menghilang. Kemudian jenis-jenis sel tertentu disebut sel pintar gitu ya. Glial sel ini sel yang sangat pintar dia. Dia bisa resisten. Dia punya suatu gen yang bisa memuntahkan. Jadi kalau istilahnya apa ya, sel kankernya kita kasih obat kemoterapi masuk ke dalam sel, sama sel kankernya dimuntahin lagi keluar gitu, keluar sel dia ya. Jadi resistensi sangat penting, itu yang kita pelajari. Kemudian toksisitas, karena gimana pun ini adalah obat-obat yang keras. Kemudian ada yang kita sebut dengan kanker stem cell ya, ini paradigma baru yang sebetulnya juga punya peranan yang menjelaskan kenapa pada kanker tertentu setelah di kemo bagus, responnya bagus, 5, 10, 20 tahun mendatang dia kembali lagi dengan tingkat rekurensinya yang sangat sulit dikendalikan. Ya, ini yang terakhir adjuvan secara biologis dan biasanya yang sekarang lagi ngetop yang tentang imun karena dia diterapi untuk mengintervensi dari sistem imun kita sendiri. Jenisnya ada banyak, itu saya jelaskan sedikit. Itu contoh-contohnya. Jadi yang sangat sekarang terkenal itu untuk yang bermain dengan sel-sel inat dari tubuh kita. Kemudian ada vaksin. Vaksin kalau selain yang di otak itu ada Gardasil, mungkin ada yang pernah dengar. Tapi kalau yang otak itu kita mentarget sel signaling. Kemudian antibody. Jadi kalau suka dengar Herceptin, Avastin, bevacizumab. Nah kalau ada map di belakangnya itu artinya monoklonal antibody. Itu diciptakan untuk spesifik. Ini biasanya bukan obat anti kanker, ini yang untuk neoadjuvan. Jadi intervensi di depannya supaya tumornya dilemahkan. Kemudian baru dihajar oleh obat-obat kemo yang sebenarnya, ya platinum base, cisplatin, vincristine gitu ya. Kemudian ada yang untuk Setel helper, ini yang lebih hebat. CAR T-cell ini sekarang sangat digandrungi karena clinical trial-nya juga menunjukkan hasil sangat baik dan pemenang Nobel dapat 1 untuk CAR T-cell ini ya. Kemudian ada checkpoint inhibitor, ini sel-sel yang menghindar dari kematiannya sendiri, menunjukkan bila kita potong dari checkpoint inhibitornya biasanya berespon baik. Nanti saya cerita sedikit, Hasan Sadikin sudah mulai untuk memprofiling gen-gen checkpoint inhibitor di glioma Hasan Sadikin. Ini saya cerita sedikit, ini dia dapat menang Nobel hanya karena bisa menciptakan suatu smart drug yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien, gitu ya. Biasanya kalau ada sel kanker, imunnya agak turun sedikit. Kemudian ini kita bangunkan kembali untuk membunuh sel kanker yang ada. Ya, jadi nanti arahnya ke personalized medicine. Setiap orang akan memiliki profilnya masing-masing dan tiap center akan memiliki protokolnya masing-masing. Ini saya cerita, ini di Hasan Sadikin kita sudah mulai memprofiling, tapi belum banyak kita ya satu dananya, kedua belum di cover sama BPJS. Nanti kalau kita punya hasil yang bagus, mungkin BPJS akan tertarik. Ini kita melihat program dead ligand. Jadi dead ligand yang kita lihat, kita korelasiin dengan mutasinya. Ini hasilnya sangat signifikan. Dia akan sangat menunjukkan status prognosis. Ya, karena dari survival rate-nya menunjukkan hasil yang sangat berbeda tiap grading. Kemudian ada gambar di kanan bawah, itu kita bandingkan dengan data Bank Dunia. Jadi kalau kita di Bandung nggak bisa sampelnya besar-besar kayak di sana, karena setiap pemeriksaan itu perlu rupiah gitu. Akhirnya kita kompilasi dengan data dunia. Hasilnya sangat similar gitu ya. Jadi kita mendeklarasikan bahwa
profiling PDL1 di kita bisa dijadikan profile ya. Kemudian kita juga melihat biologic marker, kita tracing untuk transporter ada asam amino yang sangat khas di glioma. Ini kita bermaksud menerjemahkan penelitian kita ya. Saya dan Dr. Firman kita memajukan LAT1 sebagai marker biologi yang bisa dilabel. Jadi kalau lihat gambar di kanan itu tumor, LAT1-nya di glioma sangat tinggi. Kemudian kita akan kasih inhibitornya, kita sedang desain untuk mematikan sinyalnya, yang sinyalnya sendiri akan diikat oleh kelator. Kelator itu pengikat logam, kita bekerja sama dengan bagian radionuklir dan batan untuk di-label dengan radionuklir. Kalau di luar pakai yang mahal-mahal ya, pakai fluorescence biasanya. Kita pakai yang murah aja, yang dibuat oleh batan, kita pakai gallium, pakai lucitum untuk diikat sehingga dia bisa langsung mentarget dan mematikan sel. Ini sedang kita jalankan tahun ini, kita sedang desain, kita lagi buat di batan. Kalau dia berhasil, karena sulit menggabungkan ini, belum tentu tingkat efektivitasnya tinggi. Kalau berhasil, tahun depan kita majukan sebagai clinical trial. Mungkin demikian dulu, Dok. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa lebih jauh dibahas. Terima kasih, Dok. Baik, Dr.